Oke, terima kasih Bung Rocky. Menarik bicara tentang diplomasi. Negara-negara di kawasan, bahkan ada teori mengatakan semakin berkembang negara, itu semakin interdependensi antar satu dengan yang lain kan. Jadi negara-negara di dunia ini sekarang dalam berbagai bidang dia tergantung satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di kawasan Asia, itu ada prinsip-prinsip di negara-negara di ASEAN ini. Umpamanya kita lihat di Thailand dan Indosina, Kamboja, Laos dan lain sebagainya. Mereka sering sebut begini, ada prinsip dalam diplomasi hubungan luar negeri. We are friends of everyone. Everyone is our friends. Kalau kita lihat pengalaman mereka, kalau kita dengar pesan-pesan yang disampaikan Malaysia, Singapura, Indonesia, itu dia mengatakan one enemy is too much, but 100 friends is small. Ini artinya mereka mau minimize konflik dan membangun perdamaian. Tapi kalau Mbak Rocky tadi sebut pemikiran filosof kuno Aristoteles, dia mengatakan kalau Anda ingin berteman dengan semua, Anda sama dengan Anda tidak berteman dengan siapapun. Ini apakah konsep ini Aristoteles ini masih relevan untuk melihat perkembangan diplomasi di kawasan? Minta komentar Anda, terima kasih. Di dalam teori hubungan internasional ada dua mazhab. Satu namanya mazhab realis. Saya hanya aman kalau saya menganggap Anda musuh saya. Mazhab realis. Mazhab humanisnya bicara hal sebaliknya. Saya aman karena Anda teman saya. Mazhab humanis itu dipromosikan oleh orang semacam Stanley Hoffman. Mazhab realis itu orang-orang semacam Hans Morgenthau. Ini akhirnya saya mesti ingat lagi teori-teori hubungan itu. Tapi sekarang kita mesti lihat motif orang berteman dan motif orang bermusuhan. Kita tahu bahwa Asia seolah-olah menganut semacam prinsip brotherhood atau sisterhood untuk kepentingan gender equality dengan mengandalkan culture. Nanti orang bilang after all we are the Asia itu. Asia culture. Iya, tetapi yang disebut culture itu hanya mungkin ada kalau ada kehidupan yang setara di bidang ekonomi itu. Culture berubah menjadi sensasi identitas ketika keadilan tidak diperoleh. Culture justru bisa jadi tumpuan untuk berkelahi kalau di belakang culture itu, di depan culture itu adalah konflik ekonomi. Cina sama Jepang satu culture, konflik. India dengan Pakistan satu culture awalnya, kirim-kiriman bom nuklir akhirnya kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya kepalsuan dari prinsip Asian value itu. Saya sebut kepalsuan bukan artinya kita mau mengecilkan fungsi culture, tetapi arogansi dan keinginan untuk menjadi superpower itu yang menggoda culture akhirnya disingkirkan. Cina harusnya dia ikuti culture Asia itu. Oke, saya akan redupkan angkatan bersenjata saya karena kami Asia. Tetapi politisi Cina akan bilang, oh iya kalau kami redup, kami akan di hostile take over oleh Amerika. Maka kami bangun angkatan bersenjata. Jepang juga begitu. Jepang sekarang berupaya untuk pemerintah Jepang minta anggaran militernya itu dinaikkan 1% dari 1% ke 2%. Kita tahu bahwa setelah Perang Dunia Kedua karena Jepang kalah, maka Amerika bikin aturan. Anda Jepang hanya boleh membangun militer 1% dari APBN-mu. Sekarang orang Jepang merasa
Waktu itu Jepang merasa oke, enak, sehingga dia bisa bangun industri. Karena militer diproteksi oleh Amerika Serikat, ditaruh pangkalan di Okinawa, aman. Sekarang Jepang berpikir, rasa aman kami terganggu karena misail balistik Cina itu bisa menempuh 2000 km sekarang. Jadi alasan-alasan praktis itu membuat Jepang akhirnya nuntut supaya kami boleh menaikkan anggaran belanja 2%. Itu artinya Jepang akan punya senjata-senjata pemusnah yang jaraknya juga 2000 km. Jadi terjadi persaingan arogansi sebetulnya. Padahal kultur Asia itu bukan arogan. Kan begitu paradoksnya. Jadi kita masuk dalam satu paradoks ideologi itu. Ketakutan akan diserang membuat kultur itu hilang. Kira-kira itu. Jadi antagonisme itu yang mau kita hidupkan kembali. Dihidupkan artinya kita kenali supaya kita tidak sekedar tadi, ya ini satu Asia gampang lah. Tetapi waktu kita mulai usut asal-usul materialisme di dalam kebijakan, asal-usul kulturalnya hilang akhirnya. Nah, Timor Leste bisa memulai pedagogi of peace, pedagogi perdamaian itu dengan mengembangkan kultur ini. Tapi nanti tentu akan dianggap, Timor Leste kecil, ngapain ngomong culture. Tapi saya percaya bahwa ide tentang value hari-hari ini mulai ditumbuhkan tuh. Karena orang merasa bahwa begitu setiap orang pasang kuda-kuda dengan memperbesar anggaran, maka yang sana juga akan perbesar anggaran. Timor Leste begitu punya tentara yang dianggap terlalu kuat, yang sebelah sana akan pasang juga tentara yang lebih kuat kan. Resiprokasi itu yang akan mengakumulasikan kekerasan. Jadi sekali lagi sebagai orang yang saya humanities, tentang universal value, filosofi, menganggap bahwa satu waktu, apalagi dengan kerusakan lingkungan, orang akan dipulihkan humanity-nya. Jadi culture matters pada akhirnya, tapi itu potensi. Dan sebagai potensi justru mesti kita rawat dari kondisi yang tadi. Itu kondisi percakapan kebudayaan. Dan saya kira Timor Leste di Asia itu justru bisa mulai dengan mempromosikan itu. Cina tetap berupaya jadi superpower. Tapi bagi Amerika, ya oke, Anda superpower, Anda tetap junior superpower, kami yang superpower, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi teman-teman di Timor Leste pasti harus merumuskan dengan sangat hati-hati bahwa modal politik luar negeri sebuah negara semacam ini justru harus mengungkapkan secara lebih maksimal fungsi dari culture, fungsi dari value, fungsi dari humanities.